Malu nggak sih di depan publik ditegur, diperingatkan, diajarin sama mantan narapidana untuk menjadi mantan presiden yang baik dan benar? Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saya buka video ini dengan mengutip pernyataan seorang netizen. Sebagai rakyat Indonesia, saya malu mempunyai mantan presiden yang selalu membuat gaduh demi membela anak dan partainya. Mantan presiden yang dimaksud adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemarin-kemarin, AHY yang ribut sendiri berusaha melontarkan kritik ke pemerintahan Presiden Jokowi. Ya gitu deh, kalau nggak cuap-cuap sok mengkritik, dia bisa apa lagi coba? Sekarang gantian SBY yang turun gunung, sok perhatian, sok memperingatkan. Padahal tujuannya ya bikin gaduh. Mau mendiskreditkan pemerintahan negara ini. Negara kita yang aman, damai, ekonomi sedang berjalan baik sesudah ujian berat selama pandemi. Mau dibikin gaduh. Memangnya apa kontribusi SBY, AHY, dan Partai Demokrat terhadap bertahannya dan meningkatnya ekonomi kita sesudah masa buruk pandemi? Yang bangun infrastruktur ya Pak Jokowi dan jajarannya. Yang mengatur perekonomian negara agar tidak bangkrut dan malah sekarang tumbuh baik dibandingkan dengan negara-negara lain ya Pak Jokowi dan jajarannya. Yang keliling menengok rakyat hingga melintasi jalan-jalan yang rusak ya Pak Jokowi dan jajarannya. Emang SBY dan AHY mau gitu naik mobil sedan di jalan yang rusak? Mau berdekatan dengan rakyat yang bau keringat? Mau turun masuk lumpur di tengah sawah? Hanya Presiden Jokowi yang mau. Ceritanya, bekas anak buah SBY yang pernah jadi staf khusus Presiden SBY dan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, Denny Indrayana mengaku mendapat info bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutuskan bahwa pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Informasi ini disebarkan Denny Indrayana lewat akun media sosialnya. Tentu saja penyampaian informasi ini disertai dengan berbagai tuduhan ke arah pemerintahan negara ini. Denny menuduh bahwa Demokrat hendak diambil alih oleh kubu Muldoko dengan cara permohonan peninjauan kembali atau PK dari Muldoko ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Makanya efeknya adalah pencapresan Anies hampir pasti gagal, gitu katanya. Menurut Denny, sistem proporsional tertutup itu berarti kita kembali ke sistem pemilu Orde Baru yang otoritarian dan koruptif. Dia juga sok menyentil KPK. Jadi ini cuitan di medsos. Isinya macam-macam ya. Yang intinya nuduh sana, nuduh sini. Kan Denny ini harusnya orang yang pinter ya. Masa nggak tahu sih bedanya pemilu di zaman Orde Baru, di zamannya Soeharto dengan zaman now? Dulu itu pemilu isinya cuma 3 partai. 3 ya. Selalu dimenangkan oleh Golkar. Golkar yang versi lama ya. Dulu militer atau ABRI juga punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang kan partainya banyak. Fraksi banyak, rakyat bebas berpendapat, ada Bawaslu yang siap memproses pelanggaran pemilu, otoritarian dari Hong Kong. Lagian sistem apapun kan masih demokratis sifatnya. Tugas partai dong untuk menentukan orang-orang terbaik jadi wakil rakyat. Emangnya semua partai kayak Demokrat yang menjadikan mantan napi korupsi jadi petinggi partai? Melihat celah yang dibukakan oleh Denny Indrayana, SBY pun langsung nyamber. Entah memang mau nyari panggung, mau caper atau cari perhatian, atau masih mau mengalihkan isu mega korupsi 8 triliun ya. Juga lewat medsos, SBY pun menyebarkan cuitan Denny. Gak tanggung-tanggung, SBY bikin tweet atau rangkaian cuitan berisi 10 cuitan. Isinya yang pasti memuji Denny Indrayana dan menegaskan bahwa yang disampaikan Denny itu reliable atau bisa dipercaya gitu. SBY sok memperingatkan bahwa pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos atau kekacauan politik. Dan bla 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 ya, silakan baca sendiri cuitannya kalau berminat ya. Yang SBY tidak menyangka adalah ada 2 hal. Pertama, menteri kita, Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian menegur Denny Indrayana. Kata Pak Mahfud, putusan MK itu tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.
Info dari Denny ini bisa dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara. Oleh sebab itu, polisi harus menyelidikinya agar tidak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Pak Mahfud mencuitkan ini di medsos dan juga sudah dikutip media sebagai berita ya. SBY kaget dong. Udah senang dapat amunisi buat nembak sana sini, amunisinya disebut membocorkan rahasia negara. Kata-kata Pak Mahfud itu sangat menohok ke SBY juga loh. Masa mantan presiden memuji orang yang membocorkan rahasia negara? Udah gitu ikutan menyebut bahwa infonya bisa dipercaya. Mahfud MD yang mantan ketua MK saja bilang gak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan. Masa mantan presiden gak tahu yang beginian? Nah, yang kedua, hal yang tidak disangka oleh SBY adalah bahwa Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Demokrat yang dulu digantikan oleh SBY, yang juga mantan napi korupsi yang baru dibebaskan, dengan blak-blakan menegur SBY di depan publik, di medsos. Seorang mantan napi menegur seorang mantan presiden. Malunya itu dari Sabang sampai Merauke ya. Tegurannya Anas terhadap SBY itu nggak dibuat-buat, bukan hoaks ya. Sebuah teguran yang sangat menohok bagi seorang yang ngakunya adalah negarawan. Apa kata Anas? Anas memperingatkan agar lebih baik SBY menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap, yang resmi gitu ya. Anas juga mengingatkan bahwa pada tahun 2008 juga ada perubahan sistem pemilu untuk pemilu 2009 dan pemilu 2009 berjalan lancar kok, gak ada chaos atau kekacauan politik. Jadi Anas menegur SBY lagi agar tidak bicara soal chaos atau kekacauan. Kata Anas, tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Teguran Anas yang sangat menohok kepada SBY ini sudah jadi berita media juga loh. Judulnya pun sangat memalukan buat SBY. Ini salah satunya ya di media online Republika.co.id. Malu nggak sih di depan publik ditegur, diperingatkan, diajarin sama mantan narapidana untuk menjadi mantan presiden yang baik dan benar. Ya ini sih sebenarnya sama saja bahwa Anas membongkar rencana jahat SBY untuk bikin kegaduhan. Sementara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, situasi dan kondisi bangsa dan negara kita ini kan aman, damai, tenang. Lah kok mau dibuat gaduh oleh seorang mantan presiden? Rakyat udah cerdas ya Pak. Lihat saja komentar para netizen menanggapi rangkaian cuitan SBY itu. Memangnya semua mendukung dan memuji-muji SBY? Yang ada malah diingatkan lagi soal korupsi Hambalang. Begitulah yang mangkrak-mangkrak ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura memang juara.